Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia dan nilai tukar rupiah pada perdagangan pekan ini diprediksi menurun. Bagaimana proyeksi pergerakan indeks pekan ini dan apa saja sektor yang bisa menjadi penekan indeks? Kita akan berdiskusi bersama dengan pengamat pasar modal yang juga Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat. Mas Teguh, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Teguh, kalau melihat Jumat pekan lalu, di Amerika Serikat ada data yang menunjukkan bahwa non-farm payrolls itu naik menjadi 517.000, jauh lebih tinggi dari perkiraan awal 187.000. Kemudian juga angka pengangguran itu turun dari yang diperkirakan 3,6% menjadi 3,4% di Amerika Serikat, dan 3,4% itu disebut-sebut adalah level pengangguran terendah sejak Mei 1969. Ini untuk Amerika Serikat apa artinya dan dampaknya untuk Indonesia apa ya, Mas Teguh? Ya, sebenarnya faktor yang paling penting kalau kita lihat di Amerika Serikat itu lebih ke kemarin itu ya, The Fed itu masih kembali menaikkan suku bunga, tapi kali ini kenaikannya hanya 0,25% atau 25 basis point. Jadi dan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar. Jadi bahwa masih akan naik, tapi kenaikannya tidak terlalu banyak. Dan dampaknya Dow Jones, S&P, dan juga Nasdaq itu dia tidak turun terlalu signifikan. Kemudian yang tadi disebut bahwa pengangguran itu tingkatnya salah satu yang terendah dalam 50 tahun terakhir, itu juga sama. Memang sudah sesuai dengan harapan pasar seperti itu. Jadi kalau kita lihat di Amerikanya itu sendiri sebenarnya no problem, bagus. Tidak ada alasan bagi indeks pasar saham di sana untuk turun. Nah, tapi apakah itu berpengaruh positif ke kita? Enggak juga, karena kita punya ceritanya sendiri sebenarnya. Oke, Mas Teguh, maaf, saya mau potong sedikit. Yang saya pertanyakan begini, ini kan ternyata pekerjaan masih tetap terbentuk banyak di Amerika Serikat. Dan itu kan logikanya adalah salah satu penyebab kenapa inflasi di sana masih tinggi. Dan The Fed itu berusaha menekan inflasi dengan menaikkan suku bunga. Apakah artinya dengan tadi angka yang diperkirakan hanya bertambah harusnya kurang dari 200.000 pekerjaan, ternyata 500.000 pekerjaan, apakah artinya The Fed mungkin saja harus menaikkan lagi lebih banyak suku bunga Fed Fund Rate-nya, atau seperti apa kalau Anda lihat? Saya pikir enggak ya. Karena tingkat bunga The Fed yang saat ini sudah hampir 5%, itu sudah salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Kalau misalnya dinaikkan lebih tinggi lagi, itu berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi di sana dan malah bisa menyebabkan resesi meskipun mungkin bisa menekan inflasi. Di sisi lain, meskipun inflasi saat ini di sana masih tinggi ya, terakhir masih 6%, itu jauh di atas historisnya yang hanya 2-4%. Targetnya 2% kan ya, untuk diturunkan menuju 2% kan ya, betul ya Mas Teguh ya? Iya, tapi realistisnya 4% juga sudah bagus. Karena apa namanya, waktu kemarin ketika suku bunga The Fed sedang rendah-rendahnya, itu kan rekornya sempat mencapai 9% inflasinya itu. Jadi perkembangan sejauh ini meskipun belum mencapai target, tapi sudah cukup baik ya, ke 6%. Dan kalau tingkat suku bunga yang saat ini dipertahankan saja, jadi tidak harus naik lagi gitu ya, maka dalam waktu setahun ke depan harusnya itu bisa mencapai 4%. Kalau 2% mungkin agak sulit karena inflasi saat ini yang terjadi itu tidak hanya di Amerika Serikat tapi global, di seluruh dunia juga. Jadi kalau 4% itu sudah cukup bagus. Begitu. Ini apa artinya ya yang dilakukan oleh The Fed terakhir, lalu juga ada data bahwa ekonomi Amerika Serikat masih tetap tumbuh saja nih walaupun The Fed berusaha mengeremnya. Apa artinya terjemahannya ke Indonesia, ke Bursa Efek, Mas Teguh? Sebenarnya target dari The Fed tentu saja bukan menurunkan pertumbuhan ekonomi, tapi menurunkan inflasi. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi di sana tumbuh ya, sedangkan di sisi lain inflasi pelan-pelan turun, meskipun sekali lagi inflasi masih tinggi ya, maka itu sebenarnya sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh The Fed di sana, seperti itu. Nah, dan kalau misalnya di Amerika sendiri kondisinya saat ini sudah cukup baik, ya, maka kekhawatiran akan terjadinya resesi yang dikhawatirkan akan terjadi jika suku bunga The Fed naik, ya harusnya pelan-pelan mulai mereda. Dan kalau misalnya di sana sudah tidak ada lagi kekhawatiran tersebut, ya tentu saja dampaknya harusnya ya
akan positif terhadap Indonesia. Oke, harusnya akan jadi positif. Kalau bicara Bursa Efek Indonesia, Mas Teguh, saya tahu bahwa Anda lebih condong ke value investor. Kalau melihat Bursa Efek Indonesia, Jakarta saya bilang, dibandingkan dengan bursa-bursa regional peers-nya, apakah memang dibandingkan PE ratio begitu, itu masih cukup murah Jakarta, atau memang sudah cukup mahal? Kalau saya melihat chart dari awal tahun, kita sudah saat ini sudah di atas indeks awal tahun. Tapi kalau kita lihat data 1 tahun yang lalu di Januari 2022, kita sudah lebih tinggi nih dibandingkan Januari 2022. Bagaimana, Mas Teguh? Ada yang mengatakan bahwa penurunan IHSG sejak bulan Desember tahun kemarin, ya, jadi sudah 2 bulan kita turun, itu karena asing berpindah dari sini ke China, karena valuasi saham-saham di sana dari sisi price to earning ratio memang lebih murah. Dan itu tidak keliru. Betul, kalau misalnya kita lihat rata-rata valuasi saham di indeks Shanghai itu memang relatif lebih murah dibanding di Indonesia. Namun di Indonesia itu sendiri sebenarnya hanya ada 3 saham yang secara PE itu sangat tinggi, yang market cap-nya juga memang sangat besar sehingga mendominasi bursa saham kita gitu ya. Apa aja tuh, Mas? 3 itu ya BCA, BRI, dan satu lagi Gotoh. Nah, Gotoh ya. kalau Gotoh di harga sebegitu masih PE rasionya mahal begitu ya? Karena perusahaannya rugi sehingga PE-nya itu negatif sehingga bikin PE secara keseluruhan jadi terbawa tinggi. Jadi ke bawah karena sekali lagi Gotoh ini dari sisi market cap bukan perusahaan kecil, dia dengan market cap sekitar 100 triliun sekian. Jadi BCA sama BRI valuasi mereka tinggi ya karena memang harga sahamnya juga naik terus. Nah, Gotoh ini tinggi bukan karena sahamnya naik, karena kita tahu sahamnya justru turun, bukan? Tapi karena earningnya negatif ya? Karena earningnya negatif. Nah, tapi sebenarnya di luar 3 itu, ya saham-saham yang lain ya kita bisa lihat misalnya, atau sesama saham perbankan itu sendiri, tapi di luar 2 itu sebenarnya masih murah sebenarnya. Begitu. Kalau sektoral, Mas Teguh, melihat kondisi yang sekarang terjadi ya, kita sudah masuk bulan Februari, mungkin tidak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan, Lebaran, biasanya konsumsi akan meningkat. Apakah benar kalau kemudian investor di Jakarta lebih fokus ke saham-saham sektor consumer goods, atau memang saham-saham sektor lain masih berpotensi menguat kalau Anda lihat? Consumer goods saat ini juga mungkin sentimennya positif tidak hanya dari sebentar lagi kita akan bulan puasa, tapi juga dari fakta bahwa inflasi di kita seperti di Amerika Serikat juga sudah mulai melandai. Ya, dari tadinya hampir 6%, sekarang sudah 5%, bentar lagi mungkin 4%. Nah, jadi memang menarik sektor consumer good dan juga sektor-sektor yang mirip-mirip tapi tidak sama persis seperti poultry ya. Itu kan ayam dan juga telur itu biasanya meningkat ketika lalu retail. Jadi orang belanja baju segala macam. Paling hanya sektor-sektor itu saja, dan sebenarnya perbankan juga masih mungkin akan diuntungkan dengan banking. Tapi balik lagi ya, kalau kita bicara valuasi tadi 2 saham yang saya sebutkan sudah mahal, tapi yang lain-lain itu sebenarnya masih murah. Nah, kalau misalnya kegiatan ekonomi karena nanti bulan puasa meningkat, orang banyak belanja segala macam, ya tentu saja perbankan itu diuntungkan. Seperti itu. Kalau bicara retailnya, Mas Teguh, itu retail yang fisik, ada beberapa emiten di Bursa Efek Indonesia yang memang masih lebih banyak jualan fisik, atau juga termasuk yang platform e-commerce? Dua-duanya. Sebenarnya saya optimis bahwa meskipun tadi saya katakan ya kayak Gotoh itu dia earningnya masih negatif, tapi sebenarnya kalau dari sisi pendapatan ya harusnya naik ketika nanti bulan puasa segala macam. Orang betul sekarang sudah lebih banyak belanja online, meskipun ya bukan berarti yang fisik itu akan mati juga, karena untuk beberapa barang seperti pakaian, sepatu dan lain-lain orang lebih suka coba ya. Betul, daripada hanya lihat gambarnya saja seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara earning, ya beda lagi ceritanya. Karena banyak sekali beban yang harus dibayar oleh perusahaan-perusahaan e-commerce ini, beban gaji karyawan dan seterusnya memang sangat tinggi, betul. Jadi
Saya tetap lebih prefer yang fisik ya. Ada beberapa Secara fisik. sebenarnya. Oke. Kayak Ramayana, Ya. kemudian Mitra Adi Perkasa, banyak lah. Baik, Seperti itu. baik. Kita akan ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Untuk saat itu terima kasih untuk pencerahan yang diberikan pengamat pasar modal yang juga Direktur Avera Investama Teguh Hidayat. Mas Teguh, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Mari.